Dewan juri yang terhormat, pemerintah di status quo memiliki kesulitan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya. Di mana hal ini dibuktikan dan bagaimana pemerintah sudah bersusah payah untuk mendapatkan kepercayaan kepada masyarakat untuk mendapatkan vaksin yang sudah disediakan oleh pemerintah. Jika kami dapat membuktikan bahwasannya dengan menggunakan influencer ini, kami dapat membangun sosialisasi, juga kami dapat membangun penyampaian, komunikasi, dan juga kepercayaan terhadap pemerintah dengan masyarakat, kami menangkan debat ini. Apa pendidikan kami? Kami percaya bahwasanya pejabat pemerintah boleh untuk menggunakan pengaruh influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya. Satu tujuan yaitu ada untuk terciptanya suatu komunikasi yang jelas antara pemerintah dan juga masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh influencer. 4 poin mekanisme. Yang pertama, kami akan bertetapan pada status quo yang sudah progresif di mana pihak pejabat boleh untuk menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan mereka dengan menandatangani kontrak. Yang kedua, terdapat pengawasan untuk influencer supaya tidak terjadi manipulasi sosialisasi dan sesuai dengan kontrak yang disetujui dan juga mewajibkan kepada influencer untuk memfollow up perkembangan sehingga terdapat check and balance di sisi kami. Yang ketiga, influencer yang dipilih merupakan influencer yang memiliki banyak penggemar dan juga memiliki akuntabilitas dan juga kredibilitas yang tinggi, contohnya saja Miss Indonesia, dan juga mereka memiliki komunikasi yang baik. Yang keempat, terdapat penjelasan edukasi kepada influencer supaya kebijakan yang ingin disosialisasikan dapat meminimalisir kesalahpahaman. Masuk ke ranah sanggahan. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasannya di sisi kami akan menggiring opini masyarakat dan akan terjadinya diskursus kesalahpahaman dan juga tidak ada diskusi di sisi kami. Satu respon, kami katakan hal tersebut sama sekali tidak eksklusif. Mengapa? Walaupun mereka menggunakan ahli yang mereka katakan, contoh saja mereka menggunakan dokter ataupun sarjana-sarjana, kami katakan bahwasannya diskursus tetap dapat terjadi di sisi mereka, bukan? Mengapa? Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus vaksin misalnya di mana pemerintah telah menggunakan dokter misalnya untuk mensosialisasikan vaksin, tetapi terdapat masyarakat yang tidak setuju ataupun tidak percaya. Tetapi kami katakan hal tersebut sama sekali tidak masalah karena malahan jika masyarakat tersebut tidak percaya berarti mereka memiliki pemikiran sendiri, mereka sudah kritis mengenai solusi ataupun mengenai kebijakan yang ada di sisi mereka, sehingga hal tersebut seharusnya dapat mencerminkan kesalahan pemerintah ataupun dapat merefleksikan apa yang pemerintah harus lakukan untuk dapat memperbaiki kebijakan ini, sehingga harusnya diskursus dan juga menggiring opini masyarakat tidak perlu dibawa di perdebatan ini. Yang kedua, mereka mengatakan pemerintah akan lepas tangan. Kami katakan hal tersebut sama sekali tidak benar. Mengapa? Karena kami berpikir bahwasanya pemerintah masih memiliki tanggung jawabnya, di mana pemerintah merupakan pemerintah independen dan juga mereka sama sekali tidak bodoh, di mana pada akhirnya mereka pun juga telah meminta influencer untuk tetap memfollow up perkembangan yang terjadi dengan adanya sosialisasi ini yang telah saya jelaskan di mekanisme saya. Yang ketiga adalah mereka mengatakan bahwasannya influencer pada akhirnya akan lebih fokus pada uang ataupun pada penggemar daripada materinya. Satu respon, kami katakan hal tersebut tidak benar. Mengapa? Karena tidak mungkin pemerintah tidak memberikan penjelasan yang jelas kepada influencer. Kami katakan di mekanisme kami bahwasannya pemerintah akan tetap memberikan edukasi kepada influencer supaya tidak terjadinya kesalahpahaman ataupun terjadi supervisi dari influencer ini, supaya apa yang dikatakan oleh pemerintah dan juga apa yang dikatakan oleh influencer masih paralel. Masuk ke ranah argumen. Yang pertama, mengapa ketika pejabat pemerintah menggunakan influencer dapat dijustifikasi? 2 layer. Yang pertama, kita perlu mengetahui mengapa inisiatif ini ada. Pemerintah membutuhkan seseorang mediator yang dapat mensosialisasikan kebijakan mereka supaya mereka dapat mengerti dan juga mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut. Sehingga pemerintah membutuhkan influencer yang memiliki penggemar yang banyak dan komunikatif, akuntabilitas tinggi dan juga kredibilitas tinggi dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi. Oleh karena itu, penggunaan influencer untuk menyampaikan kebijakan dapat dijustifikasi karena ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk memfulfill kepentingan dari pemerintah itu sendiri. Apa kepentingan dari pemerintah itu? Yang pertama, mereka membuat suatu kebijakan yang dimana dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat perlu sekali untuk mengetahui apa kebijakan itu, apa mekanismenya, dan lain-lain. Dan juga pemerintah pun pasti tidak akan lepas tangan karena pemerintah memiliki kepentingan untuk selalu bertanggung jawab terhadap negara dan juga masyarakatnya. Lalu, mengapa influencer? Karena mereka lah yang memiliki penggemar yang sangat banyak dan juga penggemar mereka sudah percaya dengan influencer ini. Mengapa? Hal ini dibuktikan dengan endorsement ataupun promosi barang misalnya ataupun promosi suatu kebijakan lain yang telah terbukti efektif, di mana masyarakat telah percaya pada influencer tersebut, dan juga akan katakan bahwasanya penggemar sudah mempercayai mereka. Dan juga influencer pasti ingin mempertahankan reputasi mereka, bukan? Karena mereka tidak mau kehilangan penggemar mereka karena salah memberikan informasi antara pemerintah
dan juga apa yang dikatakan oleh influencer tersebut. Dan juga di mekanisme kami katakan terdapat penjelasan ataupun edukasi terlebih dahulu ke influencer supaya hal ini dapat menjawab ketakutan pemerintah, bagaimana pada akhirnya influencer dapat mensupervisi ataupun influencer pada akhirnya akan memberikan informasi yang salah daripada pemerintah. Dan juga kami katakan bahwasannya influencer memiliki keunikan yang berbeda dengan selebgram lainnya, di mana selebgram pada dasarnya mereka itu adalah money oriented, di mana pada akhirnya mereka harus dibayar untuk mempromosikan, tetapi kami katakan bahwasannya influencer mereka tuh menginfluence dan juga mereka memikirkan terhadap masa depan. Tetapi di skenario terburuk, walaupun influencer ternyata money oriented, kami katakan hal tersebut tidak apa-apa, karena pada dasarnya mereka tetap mengerjakan tugas mereka dengan baik, di mana pada dasarnya mereka tetap melakukan influence ataupun mereka tetap melakukan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat. Mereka tetap menggunakan ataupun melakukan sosialisasi ataupun pendekatan terhadap masyarakat, sehingga kami katakan bahwasannya terdapat kesamaan antara interest pemerintah dan juga interest dari individu ataupun influencer tersebut, di mana mereka tetap menginginkan kredibilitas mereka untuk selalu terjamin. Mengapa masyarakat percaya dengan influencer dibandingkan yang lain? Pertama, influencer sudah memiliki reputasi yang baik dan juga memiliki kredibilitas, bukan karena mereka memiliki komunikasi yang baik, mereka memiliki kredibilitas juga akutabilitas yang baik. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan mereka untuk mendapatkan keberhasilan mereka untuk mendapatkan sebutan influencer dan diakui oleh masyarakat. Hal tersebut berarti ia telah berhasil untuk membawa perubahan ataupun influence positif terhadap masyarakat, sehingga mereka berhasil untuk dapat mendapatkan sebutan influencer tersebut. Lalu, yang kedua, mengapa hal ini akan efektif? Yang pertama, mereka sudah terbukti telah memberikan hal positif ataupun influence positif terhadap masyarakat. Contohnya saja, setelah saya katakan sebelumnya bahwasannya influencer sini telah terbukti bahwasannya mereka bisa untuk menginfluence ataupun mereka bisa berdampak atau membawa perubahan besar terhadap masyarakat. Dan juga yang kedua, mereka sangat dekat dengan masyarakat, bukan? Tidak mungkin influencer tidak dekat dengan masyarakat, karena jika influencer tersebut tidak dekat dengan masyarakat, kami percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan sebutan dari masyarakat itu. Lalu, jika mereka memang menggunakan ahli, hal tersebut tidak akan sangat efektif, bukan? Karena yang pertama, masyarakat pada akhirnya tidak akan terlalu dekat, pada akhirnya ahli tersebut tidak terlalu dekat dengan masyarakat, sehingga kepercayaan akan sulit terjadi. Mengapa? Karena mereka hanya mengetahui latar belakang juga negara mereka. Ahli belum tentu dapat menginfluence masyarakat. Mereka hanya mengetahui ini benar atau tidak, belum tentu mereka dapat membawa pendampak baik terhadap mereka. Sebandingkan dengan influencer, dengan mereka sudah terbukti membawa dampak yang baik, di mana influencer memiliki kredibilitas juga akuntabilitas, influencer dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu kami bangga sebagai pihak oposisi.